Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Insinyur Setio Pratiwi, MAGR. Yang saya hormati Dr. Liantono, STP, MAGR. Yang saya hormati Dr. Insinyur Muhammad Salahuddin, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proyek yang berjudul Analisis Kelayakan Proyek Peningkatan Kapasitas Produksi Trichoderma sp menggunakan aplikasi sterilizer di Perak dengan sumber energi uap air dari boiler PKS. Pendahuluan. Trichoderma merupakan salah satu mikroorganisme yang penting bagi tanah yang dapat mengendalikan hama dan penyakit. Mengingat pentingnya jamur ini, sehingga perlu dirancang strategi untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa kelayakan pada proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui kelayakannya. Karena adanya perubahan metode, sehingga kita perlu adanya pengujian terlebih dahulu agar mengetahui kemungkinan apakah proyek ini berhasil atau tidak. Yang kedua, mengetahui potensi pasar nantinya. Dan yang ketiga, melakukan kelayakan ekonomi. Kelayakan ini digunakan untuk mengetahui apakah proyek ini layak untuk dilaksanakan ataupun tidak. Selain itu, kita harus mengetahui berapa keuntungan yang kita dapatkan nantinya. Agar kita lebih mengenal mengenai proyek ini, saya akan menjelaskan tahapan dalam pembuatan trichoderma ini. Yang pertama, persiapan bahan. Bahan baku yang kita gunakan merupakan fiber. Yang sama-sama kita ketahui, fiber merupakan limbah dari mesokap dari brondolan kelapa sawit. Kemudian, fiber ini kita tambahkan dolomit yang berfungsi untuk meningkatkan pH. Karena trichoderma dapat tumbuh optimal pada pH 7-8. Kemudian setelah pemberian dolomit kita campur agar merata. Yang selanjutnya, trichoderma ini kita masukkan ke dalam plastik dan kemudian diikat. Untuk mematikan jamur-jamur yang sudah ada di fiber ini, kita melakukan kegiatan sterilizer dengan melakukan proses yang dinamakan perebusan. Setelah fiber ini direbus, fiber tersebut kita beri inokulat berupa trichoderma yang telah kita dapatkan dari lapangan. Kemudian media dan inokulat ini dicampur aduk merata dan diikat kembali, dan kemudian didiamkan atau diinkubasi selama 7 hari agar mendapatkan jumlah spora 1 juta per gram. Berikut deskripsi proyek. Nah, pada saat ini telah dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave seperti gambar yang paling kiri, yang memiliki produksi 30 kg per hari. Karena kebutuhan trichoderma yang banyak, kita melakukan sterilisasi menggunakan drum dan kompor yang memiliki produksi 160 kg per hari. Tetapi karena permintaan konsumen yang tinggi, selama ini ditutupi oleh pembelian trichoderma melalui eksternal, yaitu seharga Rp10.200. Untuk menghemat biaya pembelian, perlu peningkatan produksi hingga 80 kg per hari, dan apabila proyek ini berhasil, perlu dilakukan peningkatan lagi, yaitu hingga 3.200 kg per hari. Pada produksi 3.200 kg per hari ini, produksi yang didapat tidak hanya dapat digunakan oleh internal, tetapi juga bisa dijual keluar perusahaan. Berikut analisis SWOT. Pada strength atau kekuatan, terdapat bahan baku gratis, terdapat energi gratis dari pabrik, peningkatan modal memadai, dan terdapat lahan kosong yang strategis. Dan kelima, produk yang sangat dibutuhkan. Tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu belum terbukti secara praktis, karena baru dibuktikan pada skala lab. Yang kedua, butuh biaya investasi yang besar. Yang ketiga, masih kurangnya fasilitas penelitian. Yang keempat, skill design masih kurang maksimal. Yang kelima, tata kelola yang masih kurang baik. Adapun peluang dari proyek ini, yang pertama, menekan pembelian apabila proyek ini berhasil. Yang kedua, adanya dukungan dari manajemen. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas lanjutan. Yang keempat, produk dijual keluar perusahaan. Dan kelima, pengembangan kualitas produk. Selain itu juga terdapat ancaman, yaitu apabila proyeknya gagal. Yang kedua, kekurangan bahan baku. Yang ketiga, jam olah pabrik yang bergeser sehingga kita tidak mendapat supply steam. Yang keempat, lokasi kerja yang berisik sehingga tenaga kerja mudah lelah atau sakit telinga. Yang kelima, terserang jamur lain seperti jamur neurospora. Pada penetapan nilai dari setiap poin tadi, dapat dilihat proyek ini condong pada strength opportunity. Artinya, proyek ini memiliki peluang dan kekuatan yang agresif. Yang kelima, potensi pasar. Dapat dilihat di sebelah kiri merupakan sebuah kebijakan perusahaan di mana aturan ini telah disahkan oleh manajemen. Yang sebelah kanan merupakan aturan. Nah, di sini terdapat kegunaan trichoderma, yaitu sebanyak 400 gram per lubang tanam pada saat tanam baru di kebun kelapa sawit. Harga trichoderma setelah saya sampaikan tadi yaitu seharga Rp10.200 per kilogram. Tetapi karena harga jual lokal, kita dapat menjualnya murah, yaitu sekitar Rp4.000 per kilogram, yaitu penjualan dari PT ke PT. Sterilizer ini mampu mengcover area, yaitu pada satu regional kebun yang berdekatan, yaitu sebanyak 44.000. Dari aturan replanting yaitu 25 tahun, sehingga 44.000 tadi dapat dibagi 25, sehingga didapat 1.760 hektar per tahun. Sehingga dari luas ini kita dapat menentukan jumlah kebutuhan trichoderma per tahun, yaitu 113,256 ton per tahun, atau setara dengan 453 hektar per tahun. Pada analisis ini,
Biaya ini dianggap sebagai income tahunan. Yang selanjutnya, biaya investasi awal. Biaya investasi awal itu dibentuk dari pembuatan sterilizer, pembuatan lemari inkubasi, pembuatan rumah inkubasi, dan juga sebuah pembuatan tapak fiber. Nah, di sini juga kita tambahkan biaya penelitian dari eksternal, di mana biaya investasi keseluruhan sebanyak 677 juta rupiah. Nah, untuk biaya tahunan, kita dapat menggunakan 3 komposisi, yaitu biaya perawatan yang biasanya kita budgetkan yaitu 10% dari biaya investasi, yaitu sekitar 67 juta per tahun. Terdapat biaya tenaga kerja sebanyak 5 orang, yaitu sebesar 192 juta per tahun, termasuk gaji dan fasilitas kebun. Yang ketiga, biaya bahan. Biasanya, kelebihan fiber ini dijual dengan harga 150.000 per ton. Tetapi karena kita gunakan, anggapannya kita membeli fiber ini ke pabrik, yaitu 150.000 per ton dengan tambahan biaya kirim sebesar 50.000. Jadi, biaya bahan untuk 113 ton per tahun sebanyak 22,651 juta per tahun. Sehingga didapat biaya tahunan sebanyak 282 juta per tahun. Dari biaya yang tadi, kita dapat membuat cash flow seperti yang ditampilkan pada layar, di mana kita menggunakan suku bunga yang mengacu pada BI yaitu 5,5%. Tetapi kita naikkan 20% sehingga suku bunga yang kita gunakan sebesar 6,6%. Dari perhitungan NPV, kita dapat mengetahui PVB sebesar 3.247 juta rupiah dan PVC sebesar 2.020 juta rupiah, sehingga didapat nilai NPV sebanyak 1.226 juta rupiah yang di atas nol, yang artinya proyek layak untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya, net BC ratio didapat dari nilai PVB dan PVC tadi, sehingga didapat nilai 1,67 yang melebihi dari 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Pada analisa internal rate of return pada NPV 1 dengan suku bunga 5,6% dan NPV 2 dengan bunga 7,6%, sehingga didapat nilai IRR sebesar 16,22%, di mana nilai ini lebih besar dari suku bunga yang kita tetapkan yaitu 6,6%, sehingga proyek layak untuk dilaksanakan. Yang terakhir kita hitung payback period. Payback period ini didapat pada tahun apabila PVB sama dengan PVC. Dari analisa yang kami lakukan, payback period terdapat pada tahun ke-4,725 atau 4 tahun ditambah 9 bulan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.